Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Kang Ican di podcast Persepsi Fakta, dan kali ini kita bersama dengan wakil rakyat yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kawan fakta semua, terutama masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya, karena saya bersama dengan wakil rakyat yang cukup populer kalau di media sosial gitu ya, di media massa ini sudah sering tampil kan. Iya. Dengan Pak Mas Duki, apa kabar, Mas? Siap Bang Icang, terima kasih. Alhamdulillah kabar kita baik-baik saja hari ini. Ya, alhamdulillah. Semoga di akhir tahun ini tetap baik selalu, Pak, ya. Amin, 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 amin. Kita harus tetap baik, kita harus tetap sehat, kita harus tetap semangat Bang Icang. Siap. Amin. Terima kasih kawan fakta. Jadi kita akan berdialog, bincang-bincang dengan Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai Amanat Nasional. Beliau ini cukup senior di lembaga legislatif ini, dan dengan jabatan dan kedudukannya saat ini, beliau cukup dikenal sebagai sosok yang menjadi dinamisator di DPRD di kalangan wakil rakyat, yang mampu berkomunikasi dari berbagai arah ini. Icang, Jadi ini sudah periode yang kedua ya? alhamdulillah. Dewan Hari ini ya tahun inilah ya kita udah periodisasi kedua. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Kota Cilegon, mobil khusus dapil kita Ciwanan Citampil, Icang. Nah, makanya ya kebetulan PAN hari ini di pemilu ini mendapatkan 3 besar, jadi mendapatkan unsur pimpinan di DPRD Kota Cilegon, dan kebetulan saya dipercaya oleh partai untuk menduduki jabatan unsur pimpinan itu. Ya, gitu. Siap. Baik, jadi ini membuktikan kawan fakta bahwa beliau dalam karir politiknya cukup berprestasi dan terus meningkat. Meningkat gitu kan ya. Kemarin anggota DPRD di periode pertama menduduki jabatan ketua komisi, sekarang menjadi wakil ketua DPRD diamanahkan oleh partai. Iya, mungkin ya itu mungkin tahapan politik ya. Mungkin tahapan politik, PAN tidak mau, tetap jenjang karir di partai politik pun harus betul-betul diperhatikan. Kebetulan regulasi, PAN ini kan lahir dari, embrio daripada reformasi. Makanya arah kebijakannya pun baik terkait dengan persoalan jenjang karir di internalnya maupun, arah penempatan anggota dewannya juga betul-betul diperhatikan. Ya, ini kan kajian daripada, DPD, DPW, dan DPP. Pada ujungnya, kebetulan, kita ini masuk masuk di PAN ini di internal DPD-nya sebagai sekretaris DPD. Ya. Dan kebetulan juga di periode pertama kita sebagai ketua komisi 1. Ya, sekarang melihat daripada itu, maka DPP karena SK pimpinan itu kan langsung DPP. Untuk bisa jadi pimpinan DPR, saya penunjukan ininya dari DPP proses ya DPP, makanya DPP memutuskan untuk, ya kebetulan saya dipercaya sebagai wakil ketua 2 ditunjuk SK di sananya, karena emang itu mungkin sebagai dengan berbagai macam pertimbangan mungkin, baik di pertimbangan politis maupun pertimbangan jenjang karir internal di partainya. Ya, mungkin itu kan Ica. Baik, jadi kalau wakil ketua DPRD ini, wakil ketua 2 juga menjadi koordinator di beberapa bidang ini ya, kerja di DPRD ya? Ya, itu dia. Di saat dulu masih menjadi di periodisasi pertama itu kan pertama saya di 2 tahun setengah di Komisi 2, anggota Komisi 2, mempelajari betul dengan dinamika peran DPRD bagaimana. Terus di 2 tahun setengahnya permindahan AKD, saya dipercaya sebagai ketua Komisi 1 saat itu. Maka di situ mungkin kita bagaimana pengalaman 2 tahun setengah, ya kan?
kita implementasikan saat jadi pimpinan komisi, bagaimana melihat tupoksi komisi ya. Iya. Karena kan masing-masing kan ada tupoksinya, komisi 1 yang bidangnya tentang pemerintahan. Kita kebetulan di situ bagaimana, betul-betul menjalankan tugas selaku anggota DPRD, ketua komisi 1, bagaimana mampu bermitra dengan pemerintah. Karena kan mitra OPD-nya cukup luar biasa bicara pemerintahan. Ya, di priorisasi ini, ya kita sekarang koordinator semuanya pada ujungnya kan itu. Nah, bekal pengalaman itulah pada akhirnya hari ini dengan dinamika yang ada lah ya, dengan dinamika yang ada, ya kita mencoba mengimplementasikan apa yang kita didapatkan pengalaman dari, priorisasi pertama, baik lagi di Komisi 2 sebagai anggota, terus kita jadi unsur pimpinan di komisi. Makanya problematika anggota hari ini yang 40 hari ini, saya sudah rasakan. Sudah menjiwai. Bagaimana sih saat jadi anggota, bagaimana saat jadi ketua komisi, bagaimana sih hari ini sebagai unsur pimpinan gitu kan. Itu cukup luar biasa tanggung jawabnya, ada perbedaannya kan. Perbedaan tanggung jawab pasti. Perbedaan tanggung jawab. Hari ini kita di unsur pimpinan, tanggung jawab tentang persoalan administratif Administratif. pemerintahan. Ikut Iya, bertanggung jawab. bertanggung jawab. Karena bicara pemerintahan itu kan bicara, baik wali kota maupun kita di DPRD. DPRD bagian daripada pemerintahan. Otomatis bicara pemerintahan, bicara pula persoalan administrasi pemerintahan. Ketika bicara persoalan administrasi pemerintahan, salah saja kita menandatangani, maka itu kita ikut bertanggung jawab ke depannya. Makanya kajian-kajian ini alhamdulillah kita juga dibantu oleh staf ahli pimpinan dan staf ahli kita juga, supaya mampu mengkaji semuanya, mengkoordinasikan semuanya, karena kan keinginan-keinginan dari anggota seperti apa dan unsur pimpinan komisi juga seperti apa, kan kita bagaimana mampu meramu itu dan sementara ke jadwal-jadwal eksekutif juga seperti apa, ya kan gitu. Makanya dalam hal ini DPRD memiliki beberapa, apa namanya, beberapa AKD. Iya, beberapa AKD di DPRD itu yang kebetulan Kang Icang hari ini kita berbicara persoalan badan kehormatan ya kan. Badan kehormatan yang berbicara persoalan kode etik, bagaimana apa namanya, anggota DPRD harus menaati tentang kode etik di DPRD. Kode etik itu, kode etik DPRD itu ya kita bahas, kita rumuskan dan menjadi standarisasi ketika kita anggota dewan keluar dari persoalan melanggar dari kode etik, maka ada tahapannya di situ, ya kan. Tapi ngomong-ngomong gini Pak Iya. Dewan, kita masuk kepada, situasi dan katakanlah, kondisi di DPRD nih. Iya. Kalau karena sudah menjalani periode sebelumnya, ini periode kedua, saat ini dalam 1 tahun masa perjalanan ini, kondusivitasnya di internal DPRD sendiri seperti apa nih? Karena bicara kode etik, bicara integritas DPRD gitu, tupoksi, itu kan pasti dasar awalnya kondusivitas nih, sehingga keputusan-keputusan bisa diambil dengan baik gitu. Ya, ini menarik Kang Isya, karena hampir, 80% anggota dewan hari ini baru, ya kan. Terus anak-anak muda yang masih kritis, Latar belakangnya usianya lebih muda ya? lebih muda, karena di priorisasi pas saya pertama itu tersisa hanya sebatas, 5 orang lah ya. Dari sisa 5 orang yang lainnya sudah baru semuanya. Makanya ini butuh kerja ekstra dari pimpinan untuk bagaimana mampu mensosialisasikan, tata tertib maupun kode etik ya DPRD, ya kan. Yang awalnya mereka mungkin, dari latar belakang pengusaha atau LSM kan, yang hari ini bicara persoalan sekup bicara pemerintahan. Ketika bicara pemerintahan berbeda lagi style kita jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha itu kan ketika keputusan kita bisa langsung ambil cepat, tanpa harus melakukan tahapan regulasi administratif. Siap. Ya, akan tapi di DPRD tetap keputusan-keputusan itu harus kita bicarakan terlebih dahulu, kita pelajari ada dasar hukumnya apa tidak, kan gitu kan.
dan ini perlu ada, baik dalam konteks, eee, apakah melanggar kode etik atau melanggar tata beracara, ya kan gitu. Maka itu Icang, itu yang serunya gitu. Tapi gini Pak Dewan, Iya, kalau kita melihat posisi wakil rakyat, ya, ini kan memang sorotan publik, iya, sorotan masyarakat cukup, apa ya, cukup serius. iya. Jadi semua hal tentang wakil rakyat itu harus ideal gitu ya. Nah, harus ideal. Sementara kita mungkin masyarakat juga perlu tahu, Iya, soal apa saja sih sebenarnya yang menjadi standar atau diatur anggota dewan. Jangan ternyata ekspektasi masyarakat berlebihan misalkan gitu. iya, iya. Pakai mobil bagus dianggap, oh, bermewah-mewah gitu kan. Makan katakanlah, di hotel mewah dianggap, tidak peka terhadap rakyat. Ah, Jadi dari sisi persepsi itu bagaimana dewan, apa namanya, menjelaskannya kepada publik sebenarnya yang standarnya diatur itu seperti apa ya seharusnya anggota dewan? jadi gini mungkin ya, Irsa, anggota DPRD itu adalah perwakilan daripada rakyat sesuai dengan dapilnya masing-masing, ya. Ada pola-pola yang hari ini pasca demonstrasi besar-besaran kemarin di Jakarta itu bahwa ekspektasi anggota dewan itu seolah-olah tunjangannya besar, ininya besar, gajinya besar, segala macam. Perlu diketahui semuanya bahwa semua ini adalah, eee, kalau dibandingkan dengan kalau kita bandingkan ya, Iya. dengan saat kita menjadi pengusaha dengan jadi anggota dewan, kalau kita bandingkan, itu jauh berbeda sebetulnya. Juga akan tetapi ini udah menjadi konsekuensi logis karena kita adalah pejabat publik. Malah ada batasan-batasannya. Ada batasannya, nggak bisa sekarang. Mau terjun ke industri aja kalau dulu kan bebas. Bebas. Hari ini harus ada surat dulu gitu. Pengawasan dulu. Pengawasan dulu. Iya, jadi, anggota dewan hari ini harus tetap mampu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini. Makanya ketika melihat, profil anggota DPRD misalkan yang, yang secara otomatis head on misalnya ya, maka ini kan masyarakat cenderung meng-counter itu dan wajar. Kenapa? Karena hari ini kondisi, kita masyarakat sedang tidak baik-baik saja dalam konteks pendapatan. Ya kan? Dalam konteks pendapatan, kenapa? Karena kita lihat hari ini pengangguran masih cukup luar biasa, ya kan? Tingkat kemiskinan masih, luar biasa, makanya kita hari ini anggota DPRD kita juga sering, rapat-rapat, tolong masalah makanya skala regulasi itu sekarang kita banyak rubah. Kita di unsur pimpinan sekarang ngambil kebijakan bahwa semua rapat, baik rapat gabungan, rapat apa, semua di dalam. Di kantor, Di kantor DPRD, di internal di ya? internal, tidak di hotel di seputar Cilegon, tidak, ya kan itu kan. Di dalam, semuanya di dalam, supaya emang, kita juga bagaimana kan kita wajib menampung masukan-masukan dari masyarakat, ya kan. Kita wajib mendengar juga, jadi nggak bisa anggota dewan itu sensitif. Karena tugas kita kan menampung, masukan dan aspirasi dari warga kota Cilegon. Seperti apa nih? Misalkan terkait dengan persoalan bagaimana sih anggota DPRD ketika datang ke rumah contohnya kan, Iya. di situ ada masyarakat datang, anggota DPRD harus siap, kan gitu Karena di rumah menerima masyarakat bagian dari kerja juga. dari kerja. Walaupun emang ada regulasi yang diatur secara pemerintah, ada di dewan itu, menampung aspirasi itu ada beberapa Ada pola. pola. Satu, ada kita setiap 3 bulan sekali ada yang namanya reses. Reses itu adalah sebagai satu bentuk, wadah untuk kita mengundang masyarakat, konstituen kita, apa yang emang perlu kita sampaikan kepada eksekutif dalam konteks ini. Misalkan, contoh misalkan, oh ada keluh kesah bicara persoalan pembangunan. Oh di tempat kita kurang misalkan belum terbangun komblok, oh drainase, ya kan itu. Ada permintaan. Ada permintaan. Yang kedua misalkan ada problematika di masyarakat, oh sekarang nih kita ada problem ketika anak kita menjelang kelulusan kok susah amat untuk melakukan praktek kerja lapangan atau pemagangan. Itu kan masukan-masukan. Ada forumnya itu ada reses. Akan tetapi
Lagi-lagi anggota dewan itu, menampung aspirasi tidak hanya dalam konteks, kebijakan struktural saja atau resmi yang tadi itu reses atau formal, enggak. Non formal pun. Maka politisi sejati itu menurut saya adalah antara ucapan dengan pikiran, dengan hati itu dalam konteks menyikapi. Ini bicara politik, bukan bicara persoalan, aturan main, bicara politik. Nggak bisa walaupun harus berbeda tuh. Harus berbeda Kang Icang. Itu politis yang sukses. Saya contohkan. Hati lagi jengkel. Lagi banyak masalah. Lagi banyak masalah lah ya. Tiba-tiba datang tamu. Kita nggak boleh. Ucapan kita nggak boleh menyampaikan apa yang dalam hati kita. Gambaran hatinya Nggak boleh. Karena ini kita udah menjadi konsekuensi logis. Kita harus memahami bahwa harus kita memahami eksistensi kita hari ini punya jabatan publik yang tupoksinya adalah bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Ketika kita datang ke rumah jam 12 tiba-tiba ada yang datang ke rumah Pak Dewan, kebetulan istri saya di rumah sakit, nggak boleh kita asal jeplak gitu. Iya. Tapi secara aturan hal-hal katakanlah sifatnya teknis begitu, soal etika, soal apa hubungan gitu ya, itu diatur nggak dalam tata tertib di DPRD itu? Ya, dalam arti kata tata tertib RBT itu kan ada kode etik. Kode etik itu anggota dewan harus melayani, ya kan? Bentuk masyarakat. teknisnya Ya kita tafsirkan. Makanya otomatis anggota dewan harus memiliki kode etika yang emang harus layaknya sebagai pejabat publik, harus layaknya sebagai orang yang emang bapaknya masyarakat dalam konteks untuk menyampaikan keluh kesah. Solusinya bisa kita sampaikan hari itu misalkan, atau kita bisa minta tempo. Ketika misalkan kita tidak bisa selesaikan di hari itu. Itulah yang emang pengalaman saya sampai hari ini yang kita lakukan. Makanya kalau Kang Icang main ke rumah saya tidak pernah namanya gerbang saya itu digembok. Walaupun hak pribadi tidak pernah. Kenapa tuh dia sebut? Takut ada masyarakat yang butuh ke kita baik tengah malam bisa tinggal dorong saja. Itu gerbang gitu. Kalau nggak digituin takut ada kambing yang makan. Tapi kalau misalkan ini bolehlah dibuktikan main ke rumah saya gitu. Nggak ada istilah gembok aja. Kalau dipagar ya pagar, tapi nggak kita gembok. Maksudnya kalau ada masyarakat yang dari jauh dari mana mau ke rumah kita, silakan dorong aja gembok. Bisa mengakses itu. Biar minimal bisa istirahat di dalam atau seperti apa. Mungkin itu Kang Icang. Ya, jadi kawan fakta, standar etiknya anggota dewan memang ya menurut Pak Dewan sendiri ini memang harus lebih ya gitu ya. Sehingga mampu menjaga kondusivitas baik di internal maupun dengan masyarakat. Iya, karena gini Kang, perilaku anggota dewan itu berdampak terhadap kita di sini di unsur pimpinan. Ketika anggota dewan berperilaku di dapilnya masing-masing itu yang menurut tanggapan dan pandangan masyarakat itu ini salah. Ini kan sekarang kan main viral aja. Standar viral ini sangat direspon ya. Sangat direspon. Ketika ada pemberitaan apapun itu, kita di unsur pimpinan, 3 unsur pimpinan, selalu kita langsung urun rembuk. Apa nih? Ada apa sebetulnya? Bagaimana proses penyelesaiannya? Kalau bisa ditabayunkan, kita tabayunkan, ya kan gitu. Kalau bisa kita komunikasikan. Kalau misalkan tidak, harus bagaimana kita tanggapannya. Kita tanganin dulu misalkan anggota yang seperti ini, misalkan kita panggil anggotanya, kita serahkan setelah kita ini ada badan kehormatan itu tadi. Badan kehormatan adalah berhak untuk tahapannya adalah meminta penjelasan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Klarifikasi itu. Maka ada nanti di atas itu kan sedang kita anggarkan juga tempat ruangan persidangan anggota dewan khusus yang emang yang melanggar itu.
Setelah itu baru kita serahkan misalkan hasil keputusan daripada badan kehormatan kita kembalikan ke partai politik kan gitu. Rekomendasinya Rekomendasi ke partai politik karena kita ini kan representasi daripada partai politik gitu. Jadi situasi yang kemarin lah katakan ya di nasional sebenarnya bukan di level daerah. Iya. Di nasional ini kan memang cukup menyoroti banget soal etik gitu ya DPRD, soal integritas, dan menurut Pak Dewa sendiri ya memang dimaklumi ya ekspektasi masyarakat yang sebegitu besar ya, dan katakanlah cara wakil rakyat menanggapi sehingga menyebabkan polemik itu. Iya. Jadi gini, ya perlu pemirsa juga ketahui. Contoh misalkan, ya kemarin ramai itu kan, Ya, betul kata DPRD yang terkait dengan persoalan apa di Lotte ya kemarin ya. kan. Ya, jadi di mana lah anggota jadi gini, kita sudah coba tabayun lah pimpinan. Apa sih yang terjadi sebetulnya gitu. Misalkan kemarin di Cilegon terkait lumayan ramai lah viral juga. Beberapa kali lah. Berapa kali lah ya. Jadi gini, ternyata kan dilema ketika masyarakat mengundang kita, Ada aspirasi. ada aspirasi yang harus disampaikan. Otomatis kita tidak datang, ini adalah konstituen kita. Ketika kita datang katanya dipolitisir bahwa ini adalah kepentingan dewan. Padahal itu bukan hajat daripada anggota dewan tersendiri. Bukan. Ada salah satu lembaga yang memang mengundang untuk menyampaikan aspirasi. Kehadiran anggota dewan saat itu adalah menurut keterangan yang ada supaya memang tidak terjadi anarkis. Gitu. Supaya tidak terjadi anarkis, maka dapilnya tersebut karena kapasitasnya diundang oleh oleh lembaga di situ sendiri. Masyarakat lah dalam arti kata, ya lah orang diundang mendak kaya. Jadi posisinya merespon Merespon daripada apa keinginan masyarakat juga ya, bukan inisiatif. Merespon. Kalau misalnya ada demonstrasi atau seperti apa ya akan direspon. Dan standar merespon anggota DPRD dalam situasi di lapangan itu memang ya kan seperti. Makanya di situ kan hanya sebatas sebagai saksi pertemuan. Ya kan itu. Ya, kenapa bicara seperti itu? Karena supaya problematika yang di lapangan itu terjadi, kita bisa bahas di internal DPRD. Ya. Ketika kita mengetahui langsung, siapa yang menyaksikan adalah teman-teman anggota dewan yang ada di sana. Nah, bayangkan kalau saat misalkan kita diundang warga, ketika ada persoalan menurut warga, ini kan bicara persoalan, ini kan subjektif dan relatif sifatnya. Ya kan, bisa jadi menurut sebagian orang ini bukan persoalan, bisa jadi menurut sebagian warga ini persoalan. Karena pasti akan ada dua sisi ya. Tapi menurut itu ketika kapasitasnya kita tahu, kita hadir di sana. Apapun yang terjadi di sana adalah kapasitas kita hadir ketika problematika masyarakat yang ada. Ya, paling tidak kita mampu memediasi tidak terjadi debatable yang emang ujung-ujungnya anarkis. Konfliknya berkembang gitu ya. Yang kedua, ketika kita misalkan mengetahui itu ada konflik, tahapan selanjutnya yaitu kita bisa undang industri tersebut, kita undang. Apa sih di sini kita duduk bicara misalkan problematika itu apa yang terjadi sebetulnya? Oh, tentang rekrutmen tenaga kerja yang tidak imbang, ya kan? Kenapa lari ke persoalan proses AMDA? Itu kan? Kenapa di sini tercantum di sana? Nah ini. Nah, hal ini justru patologi sosial itu muncul daripada komitmen-komitmen yang ada, tapi komitmen-komitmen yang dibangun akan tetapi ketika tahap operasional lupa dengan komitmen ini. Akhirnya muncul patologi sosial, muncul pengumpulan massa, muncul debatable. Kalau misalkan para pihak menjalankan komitmennya dengan sistem koordinasi seperti apa, saya yakin tidak akan terjadi itu, Kang Ican. Tidak akan terjadi itu. Intinya komunikasi yang dibangun ya. Komunikasi yang dibangun. Nah, yang ini yang kadang-kadang
Problematika hari ini, kenapa saya contohkan terjadi satu mistrust di lapangan terkait dengan persoalan kebijakan investasi masuk, yang kedua juga kebijakan tentang persoalan masyarakat, akhirnya turun anggota DPRD, ya kan, atau kita panggil anggota DPRD. Kadang-kadang begini yang salah, siapa yang membikin persoalan konsepnya, siapa yang menjalankan ini berbeda. Ya kan gitu Kang Ica? Yang proses amdalnya siapa, tiba-tiba nanti dalam tahap operasi yang menjalankannya siapa. Akhirnya konsepsi awal yang dibangun supaya emang terjadi harmonisasi antara lingkungan dengan industri itu harusnya terjadi, maka ini tidak terbangun. Karena pelaksana-pelaksananya nggak paham ya. Pelaksanaan-pelaksananya bukan orang yang membuat tentang konsep awal tadi itu. Nah, itu yang kemarin terjadi. Makanya muncul persidangan kode etik anggota DPRD. BK lah yang hari ini jangan. Badan kehormatan. Badan kehormatan itu dia jangankan itu pimpinan aja bisa masuk dalam kode etik. Karena Bisa juga dipanggil. bisa Kalau ada dipanggil. aduan gitu. Bisa, misalkan pimpinan melakukan apa, menyalahi kode etik DPRD, ya, kode etik DPRD, nah, maka pimpinan pun bisa disidangkan di Badan Kehormatan itu. Tapi sejauh ini kedengarannya memang kasusnya tidak terlalu banyak di DPRD Cilegon ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, karena kita saling antar unsur pimpinan AKD maupun dengan unsur BK, apapun problematikanya selalu kita ajak. Makanya kita sering melakukan Rapim Plus kan. Pimpinan DPRD selalu supaya apa? Melakukan Rapim. Rapim Plus itu antara pimpinan dengan ketua-ketua fraksi dan ketua-ketua KD. Ya. Apa tujuannya? Yang pertama adalah bagaimana kita mampu mendiskusikan isu-isu yang terjadi atau perkembangan pemerintahan yang terjadi biar satu pemikiran kita. Paling tidak satu pemikiran bukan berarti kita harus main yes. Yes gitu kan gitu. Ikut semua ya gitu. Iya, enggak. Kalau kata Iwan Fals, paduan suara. Makanya ngelihat dinamika DPRD Cilegon menarik kan. Eksekutif punya kebijakan apa, di sini ada penolakan, kenapa? Bukan persoalan. Selalu jadi penyeimbang. Penyeimbang. Karena itu, misalkan terkait regulasinya tidak tepat, tahapannya tidak tepat. Nah, ini DPRD punya tupoksi pengawasan. Karena kenapa lagi-lagi? Karena salah saja kita menandatangani bicara pemerintahan, administrasi pemerintahannya, ke depan kita salah. Iya kan gitu. Tapi kalau ada anggota DPRD yang ini kan tupoksinya yang apa inti kan 3 ya. Iya. Pengawasan, budgeting gitu kan dengan Dan legislasi. Iya. Dalam 3 ini kan kalau legislasi mungkin hanya rapat-rapat pembahasan gitu kan. Budgeting juga rapat-rapat. Pengawasan ini lebih kepada cara pandang anggota dewan kan melihat kerja-kerja eksekutif, kerja-kerja sekitarnya di masyarakat gitu kan, di industri dan sebagainya. Banyak juga anggota dewan yang tidak mengekspresikan sikapnya gitu. Ini dalam sisi etik gimana itu, Pak Dewan? Ya, karena gini, betul kata Cang tadi itu bahwa kita bukan eksekutor, kita dalam batas tiga fungsi yang inti tadi itu. Bahwa kita memiliki satu bentuk pengawasan, yang kedua juga budgeting, yang ketiga adalah legislasi. Makanya di sini ada lembaga legislasi yang disebut dengan Bapemperda, ya kan. Bapemperda ini di sini tugasnya adalah bagaimana ketika ada kebutuhan-kebutuhan peraturan daerah yang harus diperdakan, ya. Maka masuk dalam konteks prolegda. Kita setiap tahun itu berapa prolegda yang kita siapkan. Contoh hari ini yang sedang menarik yang dibahas oleh Bapemperda adalah terkait perda inisiatif tentang pesantren. Ya, ini adalah salah satu perda inisiatif dari DPRD supaya emang guru-guru ngaji itu bisa kesejahteraannya dianggarkan. Nah, makanya kemarin kita karena di Bandung kemarin udah ada perda inisiatif tentang pesantren, ya kita sampaikan saja kemarin habis studi komparatif ke Bandung. Ternyata di sana terkait dengan persoalan guru ngaji contohnya,
itu ada cangkolannya di Dinas Pendidikan, bukan hari ini dengan dana hibah. Supaya tiap bulannya ada honorarium guru ngaji. Bisa dianggarkan Bisa dianggarkan secara lebih aturan, rutin. lebih rutin. Itulah tugas daripada Bapemperda. Kenapa misalkan hari ini Bapemperda ini udah diatur dalam tata tertib juga, bahwa bicara prolegda, bicara Bapemperda, bicara tahapan-tahapan itu sudah diatur. Makanya kenapa misalkan ini dia yang menggarap adalah Bapemperda. Koordinatornya siapa? Pimpinan. Pimpinan lagi ya. Kayak gitu. Ya. Ini contohnya. Yang kedua adalah di DPRD juga yang tadi kita Kang Icang masuk di pemeriksaan terkait dengan persoalan tupoksi masing-masing mitra OPD, ya kan? Kayak Komisi 1 bicara pemerintahan, Komisi 2 bicara persoalan sosial, Komisi 3 bicara pendapatan, Komisi 4 persoalan pembangunan, ya kan gitu. Nah, terus ada badan anggaran, ada badan musyawarah. Badan musyawarah itu adalah tupoksinya bagaimana mengatur regulasi jadwal anggota DPR dalam 1 bulan. Itu di badan musyawarah disebutnya. Maka dalam 1 bulan itu sudah ditetapkan. Dan ketika mau merubah jadwal itu kita harus badan bamus lagi. Rapat lagi ya. Rapat lagi, bamus lagi. Makanya ketetapan badan musyawarah itu adalah ketetapan untuk mengatur regulasi dalam 1 bulan ini aktivitas anggota DPRD itu apa. Gitu. Yang kedua adalah ada badan anggaran. Badan anggaran ini bagaimana caranya? Badan anggaran itu adalah potensi-potensi pendapatan. Itu di mana? Itu kajiannya. Makanya ketika penetapan APBD, maka pemerintah dalam hal ini adalah wali kota dan wakil wali kota beserta jajarannya, sering kita harus ada tahapannya secara regulasi pemerintahan, yaitu adalah rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif. Itu di situ tidak semua anggota DPRD, hanya sebatas anggota badan anggaran yang masuk di situ. Berapa orang secara tata tertib kedewanan di situ adalah separuh daripada anggota DPRD. Kalau anggota DPRD itu ada 40 berarti belah ketupat 20-20 kan gitu. Jadi itu kepimpinan bisa masuk dalam koordinator di Banggar, di Bamus, di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4. Jadi semuanya ini adalah regulasinya tetap pimpinan bertanggung jawab tentang hal itu. Gitu. Situ mungkin. Iya, jadi kawan fakta banyak hal sebenarnya yang masih kita bisa kupas dan kita gali lagi dari anggota dewan kita. Hanya memang kesempatan dan waktunya mungkin kita Ya. di lain waktu perdalam lagi. Siap. Yang jelas di saat ini wakil ketua DPRD harus memastikan nih seluruh anggota DPRD bagaimana berfungsi dan menjalankan tupoksinya dengan baik ya. Iya. Siap. Siap itu. Ya mitra-mitra komisinya lah ya. Kayak hari ini misalkan ada hearing di bawah. Ya kan gitu, ada hearing. Kita 1 hari ini kan ada jadwal Komisi 1 hearing dengan A, Komisi 2 hearing itu apa. Kayak kemarin misalkan tupoksi Komisi 2 juga terkait dengan rame demonstrasi di yang pengurangan karyawan yang di dapil saya Ciwandan Citanggil. Maka kemarin kita langsung respon. Kemarin kita undang, kita melakukan dinas tenaga kerja yang kita panggil, dari manajemen PT yang kemarin di Ciwandan juga kita panggil, serikat buruhnya kita panggil, dari DPRD, kita memediasi itu apa yang terjadi. Supaya langkah-langkah kita bisa kita dorong dan kita akan kawal juga sampai akhir. Itu karena tugas dan fungsi secara kode etik di DPRD itu anggota DPRD itu wajib. Ya gitu. Lah itu. Maka ketika bicara itu, style anggota DPRD ya harus mentaati dan mengerti tata tertib yang ada. Harus bagaimana tata beracara juga diatur. Bagaimana misalkan kode etik segala macam, ada tata tertibnya segala macam lagi itu. Tata tertib sekali dilanggar, waduh bahaya. Kayak paripurna 3 kali atau 4 kali tidak paripurna diatur, maka anggota DPR disebut melanggar. Maka kita bersurat kepada fraksinya. Karena fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Ya, gitu. Maka keputusan anggota-anggota fraksi ini sama aja keputusan partai. Sejauh ini di periode yang sekarang semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Saya bisa mengikuti tata Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir lah. ya
Siap. Kawan Fakta itu tadi mungkin ya, Pak Dewan, Siap. obrolan kita yang mengulas tentang bagaimana kerja dan sikap-sikap DPRD yang pastinya mungkin dibanding tata tertib yang sudah diatur yang mungkin lebih detail gitu ya, yang paling dikhawatirkan adalah tatapan tajam dari netizen dan masyarakat. Karena Iya iya. problematika itu yang Iya. mungkin mencegah gitu Iya iya. sikap dengan Apalagi Kang Icang udah statement apa gitu. Waduh bahaya ini. Ada apa gitu. Siap siap siap. mungkin itu Pak Dewan, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin kita lain waktu bisa Amin. kembali Siap. bincang-bincang Ya. soal bagaimana kerja-kerja DPRD ke depan sehingga aspirasi masyarakat, dipenuhi gitu ya, diterima dan yang pasti anggota DPRD kita mudah-mudahan sehat selalu Amin amin amin. dan bisa menunaikan tugas-tugasnya dengan baik. Amin. Terima kasih sekali lagi Ngicang, Fakta Banten ya. Fakta Banten. Makasih banyak, mudah-mudahan terus karena media sebagai mitra kita juga supaya bagaimana menyampaikan kita sekarang kan kita udah eranya era digital, kita juga tetap menjunjung tinggi persoalan keterbukaan. Maka mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa terbuka dan apapun itu kita DPRD ini adalah rumah rakyat, kita siap menampung apapun itu yang senang, susah kita siap beri. Terima kasih sekali lagi. Siap. Baik kawan Fakta, itu tadi kita cukupkan dialog kita kali ini. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bos. No.